Halo semuanya. Wow, selamat tahun baru 2025. Senang sekali saya Medi Hermisa atau Kak Medi datang bersama siapa ya? Saya sendiri sebenarnya tidak bersama siapa-siapa ya. Dan hari ini saya ingin berbagi buat kakak-kakak guru sekolah minggu di seluruh Indonesia, bahkan di internasional di luar negeri juga yang ingin mencari ide-ide ya tentang perayaan Pasca, karena kita sudah ada di ini dia nih Pasca ya, nggak kerasa tuh. Kita udah ada di bulan Januari dan sebentar lagi kita akan memasuki Pasca. Nah, hari ini saya akan berbagi 5 ide kegiatan Pasca onsite dan harapannya ini akan menolong kakak-kakak semua untuk aduh ini saya mau ngapain ya selama Pasca ya, dan saya akan bagikan 5 ide saja dan saya berharap ini bisa menginspirasi. Dalam proses pelaksanaan ibadah Paskah tersebut, ini saya bagikan ada beberapa poin, yaitu di opening atau icebreaker, kemudian ada pujian di situ ya, di dalam liturgi ada proses itu, kemudian ada firman Tuhan, lalu kemudian activity, lalu closing bisa nanti di explore sama kakak-kakak. Nah, juga kakak-kakak bisa menggunakan drama musikal atau skit dalam proses ini. Ini akan membuat jadi jauh lebih kreatif ya. Kita mulai dari alurnya dulu, alur ibadah. Lalu kemudian pastinya bisa menggunakan drama musikal atau skit atau apapun yang kakak-kakak bisa kembangkan dari ide-ide atau konsep di 5 yang akan saya bagikan hari ini. Dan pastinya make sure kakak-kakak build best team ya, membangun tim terbaik, dan ini akan menolong. Semakin banyak tim bagus, makin akan cepat proses pelaksanaan ini. Nah, kakak-kakak di 5 ide ini saya bagi beberapa poin. Yang pertama saya akan share soal judul. Kemudian ide utama ya. Share judul, ide utama, lalu teks Alkitabnya, kemudian konsepnya. Di dalam konsep itu ada dekor, kostum, dan semua all gimmicknya. Oke? Nah, make sure kakak-kakak pastikan dalam proses kita membuat konsep acara ini, benang merahnya ada, jelas ya, benang merahnya jelas. Jadi nyawa dari acara ini tentang apa yang akan saya bagikan ini tuh harus terus diulang-ulang. Ini jadi sesuatu yang penting, jadi nyawa dari acara yang kakak-kakak akan bagikan. Jadi tidak kemana-mana. Oke, saya mulai ya kakak-kakak ya, biar waktunya sangat kita bisa efektif. Yang pertama adalah saya kasih judul champion ya di acara. Ide utama dari konsep champion ini adalah orang berusaha untuk mendapatkan kemenangan. Betul ya? Lalu kemudian lewat percaya Yesus kita dapat anugerah, tidak perlu ada usaha yang terlalu seperti orang ingin mencari sesuatu, justru anugerah itu datang dan kita dapatkan ya. Dasar teksnya dari Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Nah, konsepnya adalah konsep sport kakak-kakak, olahraga ya. Jadi dibuat konsepnya itu suasananya seperti olahraga. Ini beberapa ide yang saya coba bagikan dan bisa menolong kakak-kakak. Suasananya dibangun seperti ini ya. Lalu mau bikin drama musikal boleh, skit boleh, dan ini akan menolong suasananya. Ketika suasana terbangun, lalu poin yang kita mau sampaikan kepada anak-anak kan jadi jelas gitu ya. Lalu bisa di firman Tuhan di-sharingkan, lalu di konsep dramanya. Intinya bahwa kalau olahraga harus berjuang untuk mendapatkan piala juara 1, 2, 3 begitu ya. Nah, nanti lalu dikaitkan di firman Tuhan, ternyata keselamatan itu anugerah loh, gratis loh. Dan di perayaan Paskah ini salah satu bukti bahwa Tuhan memberikan anugerah itu buat kita, buat anak-anak. Dan bisa dikaitkan dan konsepnya fun ya kakak-kakak ya. Itu konsep yang pertama, yaitu konsep sport. Konsep yang kedua saya beri judul Raja Terbaik atau The Best King, Raja Terbaik. Nah, ide utama dari konsep Raja Terbaik ini, dari judul Raja Terbaik adalah ini dia kakak-kakak ya. Raja membuat peraturan ya, raja membuat rules, dan ternyata anaknya itu melanggar peraturan itu. Lalu akhirnya raja berkorban dan itu karena sayangnya raja kepada anak itu. Jadi ada raja bikin rules ya, bisa ini drama musikal bagusnya. Lalu ternyata misalnya dia bikin rules, barang siapa yang mencuri makanan kerajaan akan dihukum mati atau akan dicambuk. Ya ternyata yang mencuri adalah anaknya sendiri, pangerannya. Dan terpaksa raja itu harus berkorban
menerima konsekuensi dari peraturan yang raja buat itu, dan raja itu berkorban. Dan ini cukup terkenal, cukup famous, dan kakak bisa gunakan dasar teks Alkitabnya dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Cukup famous juga ayat ini. Nah, konsepnya adalah tentang kerajaan. Konsep kerajaan kakak, dan ini beberapa ide dekor yang kakak bisa explore. Ini dia kakak ya, saya ambil dari Pinterest, dan ini menolong untuk mengembangkan ide-ide di suasana ibadah kakak. Jadi konsepnya dari awal sampai akhir udah jelas. Bahkan di activity-nya bisa menggunakan konsep-konsep kerajaan. Ide ini cukup bagus dan beberapa kali saya sudah gunakan, dan nilai pengorbanannya sangat dapat untuk anak-anak kita. Selamat mencoba ide kedua tentang raja terbaik. Lalu kita tinggal kaitkan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia berkorban untuk kita manusia. Ide yang ketiga kakak-kakak, saya kasih judul Welcome to the Jungle. Tentunya raja hutan bukan orang utan ya, tapi singa ya. Nah, dari judul Welcome to the Jungle ini, ide utamanya adalah kakak ya. Raja hutan ini mirip sama kerajaan tadi, tapi ini versi kita bikin hewan-hewan atau binatang-binatang, dan anak-anak suka banget. Raja hutan berkorban demi anaknya yang melanggar perintah raja hutan. Jadi misalnya singa membuat rules, barang siapa yang mencuri makanan dari binatang-binatang yang lain akan dihukum, dilempar ke gua singa misalnya, atau dibuang ke jurang, atau apapun konsekuensinya. Tapi kemudian raja hutan yang menerima konsekuensinya demi dia sayang banget sama anaknya ya. Teksnya terambil dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini salah satu ide bagus. Nah, konsepnya kakak-kakak, konsepnya adalah jungle, hutan. Ya, hutan konsepnya. Ini beberapa ide suasana dekor ya. Oke, agak dulu sedikit. Coba saya perjelas dulu. Nah, ya ini beberapa contoh ya. Ya, dekornya, suasana dekornya. Nah, ini lebih jelas ya, kakak ya. Welcome to the jungle. Wah, suasananya suasana hutan, bisa menggunakan kertas karton, dan di depannya bisa menggunakan seperti ini ya. Kakak bisa explore di Pinterest. Ini saya ambil dari Pinterest juga, beberapa kostum-kostum untuk kakak-kakaknya dan juga anak-anak. Tidak harus mahal, tapi dari benda-benda sederhana bisa dieksplor untuk poin ini. Ide yang ketiga, welcome to the jungle. Halo kakak, ide selanjutnya adalah saya kasih judul surprise. Jadi bayangkan di sepanjang ibadah itu banyak sekali kejutan-kejutan untuk anak-anak dan mengagetkan mereka, buat mereka kaget ya dari awal sampai akhir. Tinggal kakak-kakak explore, dan ide utamanya adalah begini kakak ya. Buatkan banyak gimmick, kejutan, dan kemudian di ujungnya ide utama ya, ini dia. Ide utama ya dari konsep ini adalah kakak buatkan banyak gimmick dari awal acara, banyak kejutan, dan kemudian di puncak acara anak akan belajar, oh ternyata kejutan yang mengagetkan yang terbaik adalah ketika perempuan-perempuan kaget karena Yesus sudah bangkit. Jadi ini arahnya ya kakak ya, dan terambil dari Matius 28 ayat 5 sampai 8, dan ada banyak teks di Injil membahas tentang ini. Nah, konsepnya adalah konsep kado. Jadi suasananya banyak kado, dari icebreaker, puji-pujian, bahkan pemilihan lagu bisa menggunakan kado-kado, lalu mau lagu yang ini ya, bisa dieksplor banyak hal. Dan itu mengejutkan, dan arahnya adalah surprise ya. Ini beberapa contoh dekor yang kakak bisa gunakan ya. Kakak bisa gunakan, maaf agak blur ya, tapi terlihat lah ya kurang lebih ya. Dan ini nih contohnya ya. Nah, saya fullkan dulu biar lebih terlihat jelas kakak. Nah, ini dia tuh, tadi udah jelas ya. Dan konsep kado ini menarik, dari awal sampai akhir kakak bisa banyak surprise buat adik-adik kita. Oke? Lalu yang terakhir saya kasih judul Colorful World atau dunia yang berwarna. Nah, ini idenya diambil terinspirasi dari buku Tanpa Kata, cukup famous, cukup terkenal, di mana ada 5 warna ya, ada 5 warna. Hitam itu mengingatkan akan dosa ya, hitam akan dosa. Ini saya ganti topi hitam
Nah, hitam dosa, lalu putih kemudian kita disucikan, lalu merah darah Yesus ya, lalu hijau pertumbuhan ya, lalu kemudian kuning itu surga atau heaven. Ada emas di situ dan lain-lain. Dasar ayatnya dari Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Nah, konsepnya apa? Untuk dekor dan lain-lain, kakak bisa menggunakan balon, Kak. Keren banget ini, balon bisa berwarna-warni. Ini saya nggak masukin warna hijau, tapi bisa menggunakan warna-warna utama ya, merah darah Tuhan Yesus, putih disucikan, hitam dosa, lalu kuning surga ya. Dan konsep balon sangat menarik, anak-anak suka balon. Lalu kakak tinggal explore di dekornya. Dan please benar-benar ini harus persiapan. Ya, saya lempar ide utamanya buat kakak-kakak, ada 5 ide utama. Apa aja, ada yang masih ingat? Yang pertama itu kakak bisa menggunakan konsep sport dengan judul champion. Lalu yang kedua kerajaan ya, kerajaan, raja terbaik. Ini dia raja terbaik. Lalu yang ketiga welcome to the jungle ya, welcome to the jungle, tema hutan. Lalu keempat kado, kakak surprise, kejutan, dan yang terakhir adalah colorful world atau dunia yang berwarna dengan menggunakan buku tanpa kata. Bikin dekornya berwarna-warni, kostumnya berwarna-warni, dan cuman pakai warna-warna ini, maka ini akan menjadi pengingat untuk anak-anak dapat poinnya. Pastinya harus persiapan kakak-kakak, persiapan yang terbaik, dan please all out, kasih yang terbaik untuk ibadah Paskah. Supaya anak-anak belajar poinnya tentang firman Tuhan. Poinnya adalah tentang Tuhan. It's all about God, karena Tuhan sudah bangkit buat kita. Thank you, semoga memberkati. God bless.